Sudah. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faraidi wal Wasaya. Kitab menerangkan faraid dan wasiat-wasiat. Al-faraidu jam'u faridah wal fardiyatu lughatan at-takdir. Faraid secara bahasa adalah kepastian, takdir. Atau bagian, ya. Atau bagian. Wa syar'an nasibun muqaddarun syar'an min mail mayyiti liwarithihi. Secara syariat, bagian yang sudah dikira-kirakan secara syarak, bagian yang sudah dikira-kirakan secara syarak dari hartanya mayit, untuk ahli waris. Dari hartanya waris. Jadi seumpama ada siapa yang mati? Gak ada yang mati ya sini ya, ayahnya ya. Gak ada ya. Hasan. Hah? Ada Dufan. Gak ada siapa? Kakeknya. Ada kakeknya yang mati. Kakeknya mati. Nabil kakeknya mati. Nabil ya. Nabil kakeknya kakeknya Nabil ini meninggalkan harta. Harta itu namanya tirkah. Harta tinggalan mayit namanya tirkah. Dilihat apakah kakeknya Nabil itu punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang, zakat atau nazar-nazar yang berhubungan dengan uang, maka diambil dari hartanya kakeknya Nabil itu dibayarkan. Ya, dibayarkan. Lah seumpama mengkubur itu seperti di Jakarta, di sini kan gratis. Ya. Di Jakarta itu bayar satu kuburan 1 juta atau 2 juta begitu ya. Untuk yang gali saja harus enak kalau cara itu gak usah bayar. Ya, sosialnya tinggi, gak usah bayar. Kemudian apalagi? Kafan bayar. Ambulan bayar. Apalagi? Semuanya bayar, sampai yang mentahlili itu dibayar juga kalau di Jakarta. Sama juga di Kalimantan. Maka kiai-kiai Kalimantan kaya-kaya karena setiap doa 100.000. Doa satu kali 100.000. Kalau 10 kali ya 1 juta. Itu di Kalimantan. Kalau di Cilara gratis semuanya. Semuanya. Ustadz-ustadznya kere miskin. Ya. Jadi seumpama itu bayar, maka diambilkan dari hartanya mayit, dibayarkan ke bayar kafan, menggali kubur dan selainnya. Paham ya? Contoh lain, atau berhubungan dengan haji. Dia punya hutang haji, maka dibayarkan hajinya. Nanti hajinya bisa diwakilkan oleh Nabil. Contoh, dia nabung haji kurang 20 juta. Bayar di 20 juta diambilkan dari uangnya kakeknya Nabil tadi. Lalu sudah waktunya nanti Nabil yang mewakili kakeknya.
Paham Bil? Nah, setelah itu apakah Nabil hajinya gugur? Tidak, karena dia mewakili, dia harus naik haji lagi. Paham? Ada soal? Tapi pahalanya diambil siapa ya? Pahalanya Diambil yang mati. kakeknya ya, diambil kakeknya. Ya, diambil kakeknya. Nah, setelah itu selesai semua, baru diberikan kepada ahli waris dihitung. Nah, sekarang yang laki-laki itu yang berhak itu siapa, yang perempuan itu siapa? Tidak semua keluarga laki-laki mendapatkan. Tidak semuanya keluarga perempuan mendapatkan. Sekarang wal warithuna minar rijali asyaratun. Ahli waris dari laki-laki itu hanya 10. Yang pertama anak laki-laki. Ahmad anak laki-laki, maka Ahmad berhak mendapatkan waris. Wabdul ibni, anaknya Ahmad. Ahmad kawin sama Fatimah, punya anak laki-laki. Dia patut untuk mendapatkan waris. Anaknya Ahmad lagi wa insafulah ke bawah, terus ke bawah, itu juga mendapatkan. Wal jaddu wa in ala, kakek. Atasnya kakek apa? Buyut, anaknya buyut apa? Cicit, anaknya cicit apa? Tak tahu, cucut apa tak tahu. Kelompok. Nah, ke atasnya itu tetap wajib mendapatkan. Ya. Saudara wal akhu, Ahmad punya saudara laki-laki. Coba Ahmad punya saudara siapa, Mat? Nama kakak kamu, Mat? Lutfi. Nah, Ahmad punya saudara Lutfi, apa? Dia juga mendapatkan ahli waris. Begitu. Wabnul akhi, anaknya saudara laki-laki, anaknya Lutfi tadi, ya, mendapatkan juga. Wa in tarakha, walaupun ke bawah. Tarakha itu sama atau ke bawah. Wal ammu, paman. Nah, paman. Pamannya Ahmad. Berarti kalau paman, yang mati siapa, Ahmad? Yang mati, Mat? Meninggalkan, ya saya tanya, meninggalkan kakek, meninggalkan nenek, meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan anak. Berarti yang mati siapa? Ayah. Kok Ahmad yang mati? Ayah. Ayah. Yang mati ayah. Meninggalkan ayah, meninggalkan kakek, meninggalkan nenek, meninggalkan Ahmad. Berarti yang mati? Ibu. Paham? Wal amu, dan paman. Seperti lik saya. Lik saya itu paman. Iya, paman lik kan? Iya, paman. Lik saya, lik Mahasol. Bapaknya Ilmi. Nah, itu berhak juga. Paham ya? Bapaknya Ilmi. Wabdul ami, anaknya paman. Ilmi juga dapat. Yang laki-laki tapi. Anak laki-lakinya apa? Paman. Wildan. Wildan. Wa in ta'ba'ada, walaupun jauh. Wa zauju, suami, tentu suami. Ya. Kalau suami yang mati berarti apa? Istri. Yang mati berarti seperti istrinya Kawaya, seperti istri Khadijah. Wal maulal mu'tiku, dan apa? Tuan laki-laki yang memerdekakan. Jadi kamu punya budak, kemudian kamu merdekakan, dia banyak hartanya. Berarti kamu ini berhak untuk mendapatkan ahli waris. Kalau istri yang dicerai gimana? Seumpama mati suaminya, hartanya banyak, tapi istrinya sudah dicerai. Ya, cerai bukan 3. Paham? Tolak 1, tolak 2, tolak 3. Kalau selama dia masih dalam masa iddah, kalau nggak punya anak sampai 3 haid atau 3 sucian, ya. Kalau punya anak sampai lahir anak,
mati suaminya, maka tadi istri yang masih tolak roj'i itu masih boleh mendapatkan ahli waris. Paham? Tapi kalau tolak bain, paham tolak bain? Tolak bain itu tolak yang 3. Paham? Saya punya istri Fatimah, saya tolak 3. Kamu saya tolak 3. Maka saya tidak boleh rujuk kepada dia, tidak boleh kembali kepada dia. Selagi dia bersuami dengan orang lain, bisa bersuami lagi kepada saya. Saya tidak boleh beristri dia sebelum saya punya istri lagi, kemudian cerai kembali lagi. Sampai dia kumpul. Kalau nggak kumpul nggak boleh. Paham? Saya punya istri kumpul, dia punya suami kumpul, cerai baru boleh. Sebelum itu tidak boleh. Kenapa kok begitu? Ya sulit, disulitkan. Makanya masalah cerai diperberat, dipersulit. Perempuan paling mudah ngomong cerai. Ya, paling mudah ngomong cerai. Jangan ya, jangan. Pokoknya tak ada boleh pun gelis cerai. Mulai kabur. Jadi tidak boleh lah. Ya. Nanti kalian semoga tidak begitu ya. Dulu ada santri sini. Nah, orang pojok sana kabur juga. Jadi jangan ya, tahan nafsunya tak. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Nah, ditahan nafsunya. Injak hawa, maka masuk surga kamu. Jadi saya ulangi lagi ya. Pertama anak laki-laki, anaknya anak laki-laki terus ke bawah, kemudian bapak, kemudian kakek walaupun ke atas, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki walaupun ke bawah, paman, kemudian anaknya paman dan suami tuan yang memerdekakan. Paham ya? Itu yang berhak untuk mendapatkan ahli waris dari laki-laki. Wal warithatu minan nisa'i sab'un. Sekarang perempuan. Ahli waris yang dari perempuan itu ada 7. Al bintu wa bintul ibni, yaitu anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki. Anak perempuannya anak laki-laki. Paham ya? Al bintu, Ahmad punya anak perempuan. Paham ya? Kemudian anaknya perempuannya anak laki-laki. Ahmad punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Paham enggak? Paham? Bintul ibni. Anaknya saya. Contoh, anaknya saya. Saya punya anak perempuan. Paham? Saya itu namanya anak perempuannya anak laki-laki. Paham? Dari abah. Paham ya? Kalau nengnya anak perempuannya anak perempuan. Neng Hana. Paham ya? Anak perempuannya anak perempuan. Kalau saya anak perempuannya anak laki-laki saya. Paham? Paham enggak? Ini bahasanya soalnya, bahasanya yang apa? Yang kalau bahasa sininya begitu. Cucu yang perempuan dari anak laki-laki, begitu. Ya. Bukan cucu perempuan anaknya perempuan. Contoh Neng Hana, ya. Gitu. Wal ummu dan ibu, wal jaddatu dan nenek. Ibu dan nenek bisa mendapatkan apa? Ahli waris. Wal ukhtu saudara. Saudara perempuan. Ilmi sama siapa? Ilmi sama siapa yang satunya itu? Amel. Adiknya kamu Il. Itu saudara. Atau Neng Hana apa? Neng Habibah sama Neng Karima.
Agus anaknya laki-laki, kemudian saudara perempuan Habibah, saudara perempuan juga di Karimah. Wal zaujatu istri, istri tentu mendapatkan ya secara agama, walaupun secara negara tidak. Contoh, saya punya istri siri, saya mati, istri siri tetap mendapat secara walaupun secara negara tidak. Paham? Wal maulatu al mu'tiqatu, dan perempuan yang memerdekakan. Ya. Dan perempuan yang memerdekakan. Kalau ada orang mati, ya nanti orang tua kamu atau bapak kamu atau siapa saja, jangan cepet-cepet bilang mati, ya, dicek dulu. Dicek dulu. Karena ada orang sudah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Mau dimandiin hidup, sadar. Paham? Ketika mau dimandiin hidup sadar. Maka dilihat ketika mati, paham? Ketika mati suami kamu atau istri kamu, dilihat. Kalau mati mendelik, melotot gini, tutup gini. Nih, paham? Kalau mulutnya angang, tutup. Cepat-cepat tutup. Tangannya seumpama gini, diginikan. Paham? Kemudian hidungnya ditiup, dilihat nafasnya, ada nafasnya enggak? Kalau enggak ada nafasnya berarti betul-betul mati. Kakinya dilihat. Kalau kakinya dingin berarti betul-betul mati. Jadi hangat. Kalau orang ada nyawanya itu hangat badannya. Tapi kalau sudah enggak ada nyawanya itu dingin, dipegangi. Paham? Dimandiin secara halus-halus, jangan gosok. Orang celorong jebol gitu. Ya, hati-hati. Kamu aja kalau disiram begitu gimana? Kan kaget kan? Padahal mayit itu lebih sakit daripada orang yang hidup. Gosok. Kasihan. Anehnya lagi kalau di sini itu laki-laki atau perempuan yang mandiin semuanya perempuan. Seperti bapaknya Husnul itu, laki-laki yang mandiin perempuan, tapi keluarga jauh. Sepupu saya sama Ilmi, ya itu sudah jauh. Kenapa? Karena saya sama Ilmi boleh nikah. Paham? Saya sama Ilmi boleh sepupu, tapi sama abah gak boleh, soalnya ponakan. Neng Le sama Habibah juga gak boleh karena ponakan. Saya sama ini boleh. Paham ya? Sepupu itu bukan keluarga jauh, keluarga aja dan boleh dinikah. Tetapi hukumnya kenapa makruh? Karena syahwatnya kecil. Kalau keluarga itu karena syahwatnya kecil, gitu. Paham? Ada soal? Kalau mati suri itu gimana? Mati suri kenapa? Mati hidup lagi kan? Ya. Ya udah kenapa? Itu beda apa nggak sama mati biasa? Maksudnya apanya? Ahli warisnya atau apa? Iya. Mati suri itu ada ya? Saya nggak tahu. Hah? Mati. Hidup lagi. Bukan hantu, bukan. Tapi memang ada ya, itu Sultan Bonang itu
Ada sana penjaganya apa masjid itu sampai kuburnya 9. Menyatakan dia hidup sampai 9 kali. Ya kalau sudah dihukumi mati kok hidup lagi, ya sudah. Allah alam itu. Kalau kan mati terus dibagikan hasilnya kemudian dibagi gimana? Ya sudah, habis sudah. Ikhlaskan saja. Ikhlaskan aja. Udah mati dan sudah. Makanya saya sendiri hidup lagi. Hah? Iya. Ya udah, tapi tirkahnya sudah, kalau sudah dibagikan ya sudah. Kalau memang betul-betul, makanya betul-betul dipastikan mati hidupnya. Nah, kalau sudah dikubur kok hidup ada itu ya. Jadi ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan mengandung, ya, perempuan mengandung, kemudian ketika melahirkan, ya, ketika melahirkan ibunya gak kuat menahan sakit, akhirnya mati. Kemudian sama dokter anaknya divonis mati juga. Dikuburlah itu. Nggak tahu kenapa suaminya mimpi nangis ada di kuburan itu, selama seminggu. Gak percaya dia, akhirnya digali. Ternyata betul anaknya hidup, keluar hidup. Begitu. Ada juga anak perempuan yang hafidhoh, cantik, umur 9 tahun, mati, ya, hidup lagi. Hidup lagi. Maka dipastikan, betul-betul dipastikan, ya, betul-betul dipastikan. Utamanya bayi. Bayi itu banyak kejadian, bukan 1 kali 2 kali. Ya. Gimana kabarnya Ilmi? Lahir sudah anaknya? Oh, udah lahir anaknya. Alhamdulillah. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan lagi. Tapi itu yang dioperasi lagi. Anaknya. Matikan Pak. Kalau orang